Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah yang mana dengan karunia-karunia dan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala amalan-amalan yang saleh. Begitu pula selalu kita panjatkan dan kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam. Begitu pula kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, semuanya tidak terkecuali satupun, karena semua telah Allah Subhanahu wa taala katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan di awal tadi, bahwasannya pada pertemuan kita kali ini di tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan mulia ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas dan mengkaji perihal yang berkaitan dengan Siratun Nabawiyah, dan insyaallah topik yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan keadaan kota Mekah dan Jaziratul Arab, begitu juga sekitarnya menjelang atau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Siratun Nabawiyah, as-sirah itu artinya adalah perjalanan hidup. Sedangkan apabila ditambahkan dengan Nabawiyah, artinya perjalanan hidup Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ketika kita mengatakan sayyara atau sayyarah, atau dikenal juga dengan al-Isra. Perbedaannya antara sirah dengan Isra, kalau Isra itu adalah yang diperjalankan, sebagaimana kita tahu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Itulah yang disebut dengan Isra atau Isra dan Mi'raj. Sedangkan sirah itu adalah perjalanan hidup. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun faedah mempelajari Siratun Nabawiyah ini sangat banyak sekali disebutkan oleh para ulama. Tetapi ada beberapa hal secara garis besar faedah yang bisa kita rasakan dari mempelajari Siratun Nabawiyah adalah, yang pertama, kita bisa mengenal lebih detail, lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara fisik ataupun secara akhlak, baik secara khalqiyah ataupun secara khuluqiyah, secara fisik ataupun secara akhlak. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna fisiknya yang ada di atas muka bumi ini.
Begitu juga akhlaknya yang paling sempurna yang ada di atas muka bumi ini, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada suri toladan yang harus kalian contohi, yang harus kalian menjadikan sebagai panutan, kalian jadikan sebagai idola, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling bersabar di atas muka bumi ini. Bagaimana dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihalangi oleh mereka orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dihina, dimaki, disakiti. Terus saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabar untuk berdakwah. Bahkan dikatakan di dalam kitab Siratun Nabawiyah, 13 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah. 13 tahun ini dakwahnya Rasul di kota Mekah. Dia adalah orang yang paling sempurna dalam penyampaian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di kota Mekah. Yang menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun dikatakan cuma 153 orang. Hijrah ke kota Madinah hanya 153 orang. Perjuangan Rasulullah selama 13 tahun, ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa mempelajari, berarti kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja bersabar 13 tahun, hanya 153 orang yang menjadi pengikutnya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling lembut dalam penyampaian, yang paling pintar dalam penyampaian. 153 orang. Lalu kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berarti harus lebih bersabar dalam berdakwah. Kalau cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun yang mendengarkan cuma hanya segelintiran orang, ya sabarlah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun cuma 153 orang, padahal puluhan ribu penduduk kota Mekah Al-Mukarramah pada saat itu. Oleh karena itu ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, pelajaran pertama yang bisa kita ambil dengan mempelajari Siratun Nabawiyah adalah kita mengerti bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semangat dalam berdakwah, sehingga penting kita untuk selalu bersabar dan bersemangat dalam berdakwah ini. Lanjutkan terus, nggak masalah. Yang mendengar cuma sedikit, yang menjadi viewersnya cuma sedikit, followersnya cuma sedikit, subscribe-nya cuma sedikit, teruskan saja, lanjut, baik itu dakwah dengan lisan maupun dengan media. Yang terpenting adalah Allah yang melihat, Allah yang menilai, Allah yang kasih pahala, bukan manusia. Ini pelajaran pertama dari hal yang bisa kita ambil ketika kita mempelajari Siratun Nabawiyah. Pelajaran yang kedua, sebelum kita sampaikan bagaimana kondisi kota Mekah Al-Mukarramah sebelum Rasulullah lahir, karena penting kita mengetahui tujuan dari apa kita mempelajari Sirah Nabawiyah ini. Kalau kita mengerti apa yang kita dapat, faedah apa yang kita peroleh, maka kita akan lebih semangat dalam mempelajari Siratun Nabawiyah. Yang kedua, kita bisa mengetahui bagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keadaannya, bagaimana kondisi mereka, bagaimana mereka menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang yang sudah Allah ridai. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita tidak bergampang-gampangan untuk meremehkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati-hati ayuhal muslimun, jangan sampai kita membayangkan betapa enak, betapa indahnya menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya hidup di zaman Rasulullah, pasti saya pun akan menjadi sahabat Nabi dan langsung dijamin masuk surga. Jangan kita menghayal. Ketahuilah ayuhal muslimun, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak gampang. Jangan kita katakan kalau saya pun hidup di zaman Rasulullah pasti saya pun akan menjadi sahabat Nabi, menjadi orang yang mulia dan langsung dijamin masuk surga. Hati-hati, jangan-jangan kalau kita hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru kita jadi Abu Lahab dan Abu Jahalnya. Gak gampang soalnya ayuhal muslimun. Perhatikan kondisinya.
Kenapa kita katakan nggak gampang pada saat itu beriman? Antum bayangkan, di mana masa itu tidak ada namanya teknologi, nggak ada namanya di situ fasilitas yang lengkap seperti zaman sekarang ini. Tiba-tiba muncul orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ngaku menjadi nabi, bahkan dia mengatakan engkau harus mengorbankan segala-galanya walaupun nyawamu untuk diriku. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Pada saat itu lagi zamannya susah, disuruh seperti itu. Percaya, bahkan bukan cuma percaya, ikuti, bahkan korbankan segalanya walaupun nyawa sendiri. Nggak usah jauh-jauh lah. Di zaman sekarang saja, yang semua sudah ada fasilitas lengkap, alhamdulillah Allah yang mudahkan, ada namanya pesawat terbang. Kira-kira kalau ada, atau saya sendiri yang mengatakan, tadi malam saya baru terbang ke Arab Saudi. Tadi malam, tepat pukul jam 12 malam. Saya terbang, kemudian sebelum subuh saya sudah sampai lagi ke Indonesia. Ada tidak orang yang percaya dengan perkataan itu? Kira-kira zaman sekarang yang sudah ada pesawat terbang, ada tidak di antara antum yang percaya kalau ada yang mengatakan saya terbang jam 12 malam, tadi malam, dan sebelum subuh, sebelum azan subuh, saya sampai di kota Bogor dan langsung ke Masjid Al-Ghazi? Ada yang percaya? Mustahil, walaupun sudah ada pesawat terbang. Karena nggak mungkin jam 12 malam subuh. Nah, perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Itu saja kita nggak percaya, apalagi ketika Rasulullah SAW baru di Isra dan Mi'rajkan, dan itu cuma satu malam sebelum subuh sampai di Masjidil Haram. Kemudian dia katakan, aku sudah ke Palestina, terbang tadi malam, kemudian sampai di Masjidil Haram sebelum subuh. Pada saat itu nggak ada namanya pesawat terbang. Apa nggak lebih konyol lagi? Bukan hanya ke Masjidil Aqsa, bahkan terbang ke langit katanya Rasulullah SAW. Ke Masjidil Aqsa aja udah nggak mungkin, karena dulu yang paling cepat kendaraannya namanya kuda. Itu aja 2 bulan berjalan dari Mekah menuju ke Palestina. 2 bulan naik kuda yang paling cepat. Itu aja udah omong kosong ibaratnya di zaman dahulu. Tapi tetap disuruh percaya jemaah. Nah, itulah kondisi sahabat Nabi SAW pada saat itu di zaman Rasulullah. Mereka tetap beriman. Kita aja di zaman sekarang semua sudah serba canggih. Kalau kita mau mencari ayat Al-Quran, mau mencari hadis Nabi SAW, gampang, tinggal ketik, tinggal cari di Google, tinggal browser, cari, ketemu keutamaan sholat berjamaah sekian-sekian derajat. Tapi masih ada juga yang nggak bisa sholat berjamaah, nggak mau, malas. Padahal udah jelas ayat Al-Qurannya. Gimana kalau di zaman Nabi SAW? Yang nggak bisa antum cari, masih proses penurunan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi para sahabat Nabi, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jawaban mereka satu, dengar dan taat. Dengar, patuh. Makanya jangan sembarangan kalau kita berbicara tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking besarnya perjuangan mereka tidak bisa ditandingi oleh perjuangan siapapun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqtum misla dhahabin Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Kalau ada nih di antara kita orang yang paling kaya, yang punya emas sebesar gunung Uhud. Antum tahu besarnya gunung Uhud itu panjangnya 9 km. Kalau ada orang yang punya batangan emas panjangnya 9 km, diinfakkan di jalan Allah dengan ikhlas untuk Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak menyamai satu genggam sedekahnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu mustahil ada manusia yang punya harta emas 9 km, mustahil. Tapi kalau ada pun, kata Rasulullah, itu nggak sebanding dengan sedekahnya para sahabat Nabi yang cuma 1 genggam. Sehingga nggak gampang-gampangan kita meremehkan, menghina, berbicara tentang kehormatan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini faedah yang kedua dengan kita mempelajari sirah. Kemudian faedah yang ketiga, kata para ulama, dengan mempelajari sirah kita juga bisa mengetahui bagaimana keadaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang dikafirkan oleh Rasulullah SAW.
Karena banyak orang sekarang salah paham. Dikira orang musyrik yang Rasulullah kafirkan di zamannya Rasulullah itu adalah orang gak percaya ada Tuhan namanya Allah. Ini keliru. Musyrik yang Rasulullah kafirkan bukan seperti itu. Bukan gak percaya kepada Tuhan namanya Allah. Mereka percaya. Mereka bahkan beribadah. Mereka tawaf haji di depan Ka'bah. Nanti kita akan kisahkan bagaimana kondisi Mekah. Mereka beriman mengatakan Allah itu adalah Tuhan. Mereka katakan itu. Disebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Coba tanya wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang musyrikin Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka semua akan bilang Allah. Tapi mereka enggak mau hanya mengibadahi Allah semata. Mereka bagi ibadahnya kepada berhala-berhala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di waktu yang sama mereka juga berdoa kepada berhala-berhala itu, meminta dan berharap kepada Allah. Mereka juga di waktu yang sama meminta dan berharap kepada berhala dan patung itu. Mereka menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka juga menyembelih kepada berhala dan patung itu. Makanya mohon maaf jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Kalau ada orang yang sudah pergi haji, beribadah ketika di musim haji, nangis di rumah Allah Subhanahu wa taala, tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Selesai haji dia laksanakan. Kemudian pulang ke tanah air, masih minta ke kuburan-kuburan wali yang sudah mati. Mohon maaf, ini bukan dipanggil Pak Haji. Dipanggilnya Pak Musyrik. Kenapa? Karena dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Dia nangis di depan Ka'bah, dia minta kuburan, dia minta kepada Allah di depan Ka'bah, dia tawaf, kemudian dia juga wukuf di Arafah, menangis berdoa, pulang ke tanah air, minta lagi ke kuburan. Kan sama seperti musyrikin di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akan kita bahas nanti biar kita paham. Musyrik yang dikafirkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan nggak percaya ada Tuhan namanya Allah. Kalau itu namanya ateis. Nggak percaya ada Tuhan namanya Allah, namanya ateis, bukan musyrik. Musyrik beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah Allah, berdoa kepada Allah, tapi dia juga bagi doa, bagi ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu, dan ini inti daripada kita mempelajari sirah. Yang keempat intinya adalah kita dapat mengenal agama Islam ini secara keseluruhan. Kenapa kita katakan dapat kita kenal, dapat kita ketahui agama Islam ini secara keseluruhan? Karena sesungguhnya bungkusan Al-Quran dan bungkusan hadis dan bungkusan agama Islam ini, itu bungkusannya apa? Ya sirah nabawiyah ini bungkusannya. Kenapa kita katakan bungkusan? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam perjalanan hidupnya adalah Al-Quran dan hadis. Dan kita sudah sampaikan, sirah itu artinya apa? Perjalanan hidup. Berarti perjalanan hidup Nabi itu ya Al-Quran dan hadis. Berarti sirah itu adalah bungkusannya Al-Quran dan hadis. Karena itu perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi saya pribadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin betul-betul dengan cara yang gampang memahami keseluruhan agama Islam ini, gampang caranya. Antum pelajari aja sirah. Di dalam sirah ada Al-Quran, di dalam sirah ada hadis, di dalam sirah ada fikih, di dalam sirah ada akidah. Karena kan namanya perjalanan hidup Nabi ya itu aja, Al-Quran, kalau enggak hadis, apalagi perjalanan hidup Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Aisyah Ummul Mukminin, Rasulullah itu kal Qur'anu yamshi. Rasulullah itu seperti Al-Quran sedang berjalan. Udah, apa yang dalam Al-Quran itulah Rasulullah. Layaknya seperti Al-Quran sedang berjalan, itulah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus semangat jemaah. Semangat kita mempelajari sirah ini. Karena gampang, tinggal kita dengar, kita amalkan, dan semua isi sirah itu Al-Quran dan hadis, artinya keseluruhan agama Islam. Ibarat kalau kita beli buah, kalau kita udah kupas kulitnya, kulit itu adalah sirah nabawiyah. Kalau kita udah kupas kulit buah tadi itu, gampang, sisanya tinggal nikmati. Karena setelah kulit adalah buah, daging, hasil, manis, nikmat. Itulah faedah mempelajari siratun nabawiyah. Kemudian ketahuilah ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempelajari sirah nabawiyah ini 63 tahun seumur hidupnya.
Bukan sehari dua hari jemaah. Perjalanan hidup Nabi ya seluruh hidupnya Rasulullah. Berapa tahun Rasulullah hidup di muka bumi ini? 63 tahun. Kemudian wafat. Itulah perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 63 tahun. Sehingga ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya nggak pantas kita sebagai umat Nabi Muhammad mempelajari sirah nabawiyah cuma sekali pertemuan, apalagi cuma setahun sekali pas maulidan. Nggak pantas loh. Nabi Muhammad menjalankannya 63 tahun loh ayuhal muslimun. Masa kita umat Nabi Muhammad cuma sehari doang habis itu selesai? Bahkan ada yang cuma setahun sekali pas maulidan doang. Kalau memang cinta kepada Rasulullah SAW totalitas dong. Dan cinta itu butuh bukti. Bukan hanya memelihara janggut, bukan hanya pakai celana cingkrang. Kalau itu mah semua orang bisa. Tapi mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah harus totalitas. Kalau betul dia mencintai Rasulullah secara totalitas, zikirnya akan seperti zikir Rasulullah. Tidurnya akan seperti tidurnya Rasulullah. Sholatnya akan seperti sholatnya Rasulullah. Ibadahnya semua akan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru namanya cinta kepada Rasulullah. Karena cinta itu butuh bukti. Kalau cuma dikatakan cinta, cinta, iman, iman, anak kecil pun bisa mengucapkan hal yang sama. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tantang kita sebagai manusia ini hamba Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kalau kalian memang mengklaim diri kalian cinta kepada Allah, betul kalian cinta kepada Rasulullah, fattabi'uni, buktikan dengan mengikuti dan mempraktekkan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau sudah terbukti, baru aku cintai kalian kata Allah dan aku ampuni dosa-dosa kalian. Maka butuh bukti jemaah. Dan salah satu bukti daripada kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mempelajari perjalanannya hidup Rasulullah dari awal sampai akhir. Artinya belajar sirah setiap hari 63 tahun lamanya. Siap enggak? 63 tahun coba. Bukan setahun sekali. Masa ya Rasulullah atau menjalankan kehidupannya selama 63 tahun kita cuma sehari doang? Nah, itu baru namanya cinta kepada Rasulullah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bercerita atau membahas, mengkaji tentang Siratun Nabawiyah, maka kisahnya tidak akan jauh. Yang pertama sekali harus dibahas adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita sebutkan Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim ini gelarnya adalah Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi-nabi. Dan Nabi Muhammad termasuk Nabi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum kita menceritakan tentang Nabi Muhammad, ya cerita dulu tentang bapaknya para nabi, yaitu Abu Ibrahim. Karena semua kisah tentang Rasulullah berawalnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tahu beliau ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian mendakwahi ayahnya, begitu juga umatnya, begitu juga rajanya pada saat itu. Dan itu disebutkan dalam surat Anbiya ayat 52 sampai 73. Antum bisa buktikan dengan membuka surat Anbiya ayat 52 sampai 73. Mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim ketika sudah menjadi nabi dan rasul, dia mendakwahi ayahnya, kemudian umatnya, kaumnya, dan begitu juga rajanya pada masa itu, yaitu Raja Namrud. Tetapi tetap saja ayahnya, begitu juga kebanyakan daripada kaumnya Nabi Ibrahim, bahkan juga rajanya yaitu Raja Namrud, tetap menolak apa yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai bahkan kita tahu Nabi Ibrahim mau dibakar hidup-hidup, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Raja Namrud pun tewas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan berupa seekor lalat. Bayangkan ayuhal muslimun, seorang raja yang merasa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah, itu matinya Raja Namrud disebutkan dalam kitab Siratun Nabawiyah karena seekor lalat yang masuk ke dalam lubang hidungnya, kemudian nyangkut di tenggorokannya dan dia tidak bisa bernapas sehingga mati.
Begitulah akhir hayat Raja Namrud yang mengaku dirinya adalah sebagai Tuhan yang harus disembah. Nah, tetap saja Raja Namrud mati, tetap saja umat Nabi Ibrahim tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah ke Palestina. Ini penting kita bahas. Kenapa? Karena akan berkaitan dengan kota Mekah nanti di akhirnya. Nabi Ibrahim pun hijrah ke Palestina ketika pada saat itu tempat yang dia dakwahi yaitu Babilonia. Nabi Ibrahim itu berasal dari Babilonia. Babilonia itu satu tempat sekarang ada di negeri Irak. Semua kaumnya tidak ada yang mengikuti Nabi Ibrahim. Akhirnya hijrah. Sama seperti Rasulullah. Ketika banyak yang tidak mengikuti Rasulullah di Mekah, akhirnya hijrah diperintahkan oleh Allah untuk ke Madinah. Nah, Nabi Ibrahim pun sama. Hijrah ke Palestina. Dari Irak menuju ke Palestina. Dari Babilonia menuju ke negeri Syam, yaitu Palestina. Dan pada saat itu, ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam baru satu. Namanya Sarah. Ketika hijrah ke Palestina, istrinya baru satu, namanya Sarah. Dan pernikahan Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah sudah begitu lama, puluhan tahun. Tapi ternyata Sarah tidak bisa mengandung karena mandul. Mandul, nggak bisa mengandung, nggak bisa memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Hijrah mereka ke Palestina. Kemudian pada saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah ke Mesir. Nah, ini pembeda antara nabi-nabi terdahulu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi nabi-nabi terdahulu itu lokasi dakwahnya cuma tempat-tempat tertentu. Sama seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lokasi dakwahnya di awal-awal yaitu di Irak, kemudian pindah ke Palestina, kemudian Allah suruh ke Mesir. Kemudian dari Mesir nanti Allah akan sebarkan lagi dakwah Nabi Ibrahim menuju ke Arab Saudi. Yang mana ini tempatnya dekat-dekatan aja, cuma dipisah dengan Laut Merah. Kita tahu di peta ada namanya Bahrul Ahmar, Laut Merah. Itu pemisah antara Mesir, Arab Saudi, begitu juga Jordania, Palestina. Nah, itu lokasi dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini bedanya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anil Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat semesta alam. Sehingga agama Islam inilah agama yang diakui oleh Allah untuk semesta alam. Bukan agama selain agama Islam seperti Nasara, seperti Yahudi. Tapi yang jadi masalah sekarang, ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, justru mereka orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi yang gencar mendakwahkan agama mereka ke seluruh lokasi-lokasi dan negeri-negeri. Yang mana sebenarnya agama Nasrani, agama Yahudi ya cuma di sekitar situ saja. Sekitar Palestina, Jordania, Mesir, nggak sampai ke Asia Tenggara. Tapi masuk ke Asia Tenggara. Kenapa? Karena kita umat Islam kalah semangat untuk mendakwahkan Islam dibandingkan mereka orang-orang Nasara. Yang mana sebenarnya yang berlaku untuk disebarkan ke semesta alam ya agama Islam. Makanya kita semangat untuk mendakwai agama Islam ini. Jangan kalah dengan mereka. Mereka subhanallah masuk ke pelosok-pelosok desa, membawa bantuan dalam rangka dan misi untuk mengkristenkan orang-orang. Padahal agama mereka nggak berlaku untuk semesta alam. Karena sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lil alamin itu adalah Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seharusnya Islam yang lebih berhak untuk disebarkan ke semesta alam, bukan agama yang lain. Nah, ini pelajaran buat kita ayuhal muslimun. Jangan pernah kita malas untuk mendakwahkan agama ini. Kata Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan tentang dakwah, tentang Islam ini walaupun cuma satu ayat. Bisanya cuma qul huwallahu ahad, ajarkan kepada orang lain. Minimal ajarkan kepada keluarga, anak dan istri. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya berdakwah, ajarkan. Nah, Nabi Ibrahim ketika hijrah ke Palestina, Allah perintahkan untuk juga menyebarkan dakwahnya ke negeri Mesir. Dari Palestina ke Mesir dekat aja, cuman Laut Merah doang, nyebrang sampai. Nah, Nabi Ibrahim bawalah istrinya Sarah tadi. Karena mereka cuma berdua, ya udah, ayo istriku ikut. Ya, kita berdakwah ke Mesir. Sampailah di Mesir, ternyata di Mesir ada rajanya yang suka ngezolimin. Ngezolimin siapa? Ya orang-orang.
Dengan cara apa dia zolimi orang-orang? Yaitu tidak dia lihat istri seseorang dan dia punya keanehan, kelainan. Dia kalau perempuan yang belum berkeluarga dia nggak doyan. Dia doyannya cuman wanita yang sudah bersuami. Nah, kalau dia ketemu dengan wanita yang sudah bersuami dan cantik dilihatnya, pasti harus jadi istrinya. Inilah kezoliman raja itu. Punya kelainan. Kalau orang kan, wah ini perempuan belum bersuami, itu yang didoyankan. Ini enggak, dia nggak doyan sama wanita yang masih gadis, nggak doyan. Dia doyannya sama istri orang. Kenapa? Karena dia punya anggapan kalau kalau wanita yang belum menikah itu belum terbukti kecantikannya, kata raja tersebut. Tapi kalau istri yang sudah punya suami, oh pasti sudah cantik. Kenapa? Karena sudah laku, katanya raja ini. Otaknya miring sedikit. Akhirnya raja ini melihat Sarah yang sedang dibawa oleh Nabi Ibrahim, dan Sarah adalah wanita yang cantik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim tahu ini raja zalim. Dan kalau melawan pasti dibunuh suaminya. Karena pilihannya cuma dua, serahkan istrimu atau kalau tidak saya harus memilikinya dengan cara membunuhmu. Itu aja pilihannya. Nah, disitulah Nabi Ibrahim mengatakan bahwasannya Sarah itu adalah ukhti, adalah saudari perempuannya. Dan ini bukan perihal bohong. Kenapa? Karena semua orang yang beriman kepada Allah itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua yang beriman kepada Allah saudara. Itu saudara kita yang laki-laki, itu saudari kita yang perempuan. Sama semua, beriman kepada Allah adalah saudara. Nah, ini yang disebut di dalam hadis yang sahih, ketika manusia dibangkitkan nanti di padang mahsyar, semuanya akan mencari nabi-nabi mereka. Ada yang datang ke Nabi Adam, tapi Nabi Adam menolak. Karena permintaan orang semua untuk ditegakkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta syafaat. Semua menolak. Sampai ke Nabi Ibrahim pun menolak dengan alasan apa? Aku malu bertemu Allah. Kenapa? Sempat aku berbohong tentang 3 hal. Dan salah satunya adalah ketika ditanya siapa itu Sarah, katanya itu saudariku. Nah, diambillah Sarah ini oleh raja tadi. Mau dizolimi dengan cara apa? Dilecehkan. Ketika raja ini ingin memegang Sarah, Sarah pun berdoa karena dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan Sarah dengan cara tangan raja tadi tidak bisa digerakkan. Langsung mati tangannya dan kakinya, nggak bisa bergerak, lumpuh langsung seperti orang stroke. Ketika itu raja tadi mengatakan, tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala biar tangan dan kakiku kembali bergerak. Artinya dia mau bertobat, dia nggak mau mengulangi lagi perbuatannya untuk melecehkan Sarah. Sarah pun berdoa kepada Allah karena dia adalah orang yang beriman. Ketika didoakan, tangan dan kaki raja tadi bergerak kembali. Tapi ternyata raja tadi mengulangi perbuatannya karena dia belum kapok untuk kedua kalinya. Ketika mau dipegang Sarah, Sarah berdoa lagi. Mati lagi tangan dan kaki raja tadi, nggak bisa digerakkan, lumpuh seketika. Terulang sampai 3 kali, minta doa lagi, didoakan, kembali lagi bergerak. Sampai 3 kali, akhirnya raja ini pun kapok. Kemudian karena dia takut kepada Sarah, takut didoakan, jangan-jangan nanti dia berdoa kepada Allah, bukan tangan dan kaki saya nggak bisa digerakkan, nyawa saya yang hilang bahkan. Akhirnya dia berikanlah budak yang paling cantik yang dia miliki pada saat itu, dan muda, cantik, jelita. Siapa namanya? Hajar. Nah, ini ada sebagian riwayat mengatakan itu bukan budak raja tadi, bahkan anak kandungnya raja tadi yang diberikan kepada Sarah. Biar apa? Biar dia aman, selamat. Karena dia khawatir nanti jangan-jangan kalau Sarah berdoa di belakang saya bisa mati kan, mampus kan gitu. Nah, saya kasih hadiah lah untuk membuat dia nggak mendoakan saya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya diberikan hadiah nih. Dah, tutup mulut. Jangan doakan lagi pada Allah, ya. Saya takut. Nyambil nih. Dibawalah ya oleh Sarah, Hajar tadi, yang usianya pada saat itu masih belasan tahun, muda dan cantik jelita. Pulanglah kembali ke Palestina Nabi Ibrahim. Selesai berdakwah di Mesir, pulang kembali dengan Sarah, membawa hadiah dari raja yang namanya adalah Hajar. Sarah adalah wanita yang sangat cinta kepada suaminya. Dia sayang sama suaminya. Dia lihat suaminya sekian puluh tahun nikah dengan dia nggak punya anak. Akhirnya Sarah pun mengatakan, wahai Nabi Ibrahim, aku minta kepadamu untuk menikahi Hajar. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan anak keturunan. Nah, ini lihat nanti.
Bagaimana pengorbanannya Sarah, karena Allah dia korbankan perasaan dia, tapi Allah tidak akan sia-siakan pengorbanannya. Perhatikan. Ketika itu Nabi Ibrahim pun dengan berat hati, karena dia cinta sama istrinya Sarah, dengan berat hati untuk mendapatkan keturunan, dan ini adalah permintaannya Sarah. Akhirnya Hajar pun dimerdekakan dan dinikahi. Ingat ya, ini karena Nabi Ibrahim ingin memenuhi permintaan istrinya. Kalau antum ditawarkan gitu gimana kira-kira? Oh, langsung dengan segap sedia ya. Nah, perhatikan ayuhal muslimun. Nabi Ibrahim memerdekakan Hajar kemudian menikahinya. Nah, disinilah titik sengketa permasalahannya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena nanti ketika Nabi Ibrahim menikahi Hajar, padahal sudah dimerdekakan terlebih dahulu, kemudian dari situlah asal muasal keluarnya orang Quraisy, keluarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah karena ini permasalahannya. Mereka nggak terima Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Kenapa? Karena mereka menganggap Hajar itu kan budak, sedangkan Sarah istri yang sah. Ngapain dinikahi Hajar? Nah, dari Hajar pula keluar Nabi terakhir. Mana mau kami ikut bekas budak? Itu yang membuat mereka nggak mau ikut ke Rasulullah. Jadi ujung-ujungnya cuman fanatik doang, fanatik kesukuan. Padahal Allah telah mengatakan tentang orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Percis mereka tahu orang Yahudi tentang kebenarannya Rasulullah itu. Mereka tahu betul dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena disebutkan dalam kitab Taurat. Cuman satu permasalahan, ketika mereka tahu ini orang Arab itu adalah orang Quraisy itu dari Ismail anaknya Hajar bekas budak. Nah, ini pelajaran buat kita jemaah. Ketahuilah, Islam itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yajubbu ma qablah, menutup hal-hal yang dulu pernah dilakukan dari keburukan. Itulah Islam. Orang yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai, sudah Allah tutup, Allah ampuni, tak boleh lagi dibuka, tak boleh lagi diungkit-ungkit. Selesai. Dan Islam hanya memandang yang sekarang dan seterusnya. Itulah Islam. Karena kalau kita mengungkit-ungkit masa lalu, kalau Allah ingin melihat masa lalu setiap manusia, niscaya semua manusia di atas muka bumi ini nggak ada yang selamat dan nggak ada yang masuk surga, karena semuanya punya masa lalu. Siapa sih di antara kita yang nggak punya masa lalu yang kelam? Siapa yang nggak punya? Yang nggak punya itu cuman dinding masjid ini. Kenapa? Karena dinding masjid ini dia asal muasalnya pasir sama semen doang. Yang lain punya masa lalu. Semua kita punya masa lalu yang kelam. Tapi kalau sudah bertaubat kepada Allah, Allah sudah ampuni, Allah tutup, selesai, tak dipandang lagi oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah yang sekarang dan seterusnya, istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bantahan untuk mereka orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena cuma satu itu doang, diungkit-ungkit masa lalu. Ini kan bekas budak, Hajar bekas budak. Padahal sudah dimerdekakan oleh Nabi Ibrahim sebelum dinikahi. Ya udah selesai. Apa masalahnya kalau sudah dimerdekakan? Ya masa lalu. Makanya ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kalau memang nggak penting kita menceritakan masa lalu kita yang kelam kepada orang, jangan ceritakan, walaupun kepada istri sendiri. Karena nggak boleh, sudah Allah tutup, apa yang dibuka? Kecuali kalau memang itu ada hal-hal yang diharapkan daripada seperti memotivasi orang lain, contohnya. Seperti contohnya lah, dulu mungkin dia apa-apa pakai riba. Kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan kehidupan yang lapang, yang enak, kehidupan yang tenang. Nah, kalau misalnya ada orang yang susah berlepas diri daripada riba, mungkin kisah kita zaman dahulu kalau kita ceritakan kepada dia bisa memotivasi dia, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya nggak ada faedah, nggak ada manfaat, udah ngapain antum ceritakan? Ya, ini hukum asal tentang masa lalu. Nah, ini yang membuat orang-orang Yahudi tidak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal udah jelas mereka tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki ini Nabi Muhammad, tapi mereka nggak mau gara-gara asal muasalnya daripada Hajar. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah telah memberikan kebahagiaan kepada Nabi Ibrahim, sekian puluh tahun gak dapat keturunan daripada Sarah, kemudian Sarah berkorban, mengorbankan perasaannya, meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar, Allah berikan keturunan melalui Hajar, anak yang kemudian lahir disebut dengan Nabi Ismail. Hamil Hajar, lahir anaknya Nabi Ismail.
Tapi nggak sampai situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada Nabi Ibrahim. Perhatikan. Karena tadi Sarah berkorban. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pengorbanan Sarah. Diberikan kebahagiaan 2 kali. Bukan hanya satu anak namanya Nabi Ismail yang tadinya tidak bisa hamil, yaitu Sarah mandul, akhirnya bisa hamil kembali dan kemudian lahir anaknya namanya Ishak. Dari Ishak ini kemudian punya anak namanya Yakub. Dari Yakub anak-anak Yakub ini keluarlah para nabi-nabi Bani Israel. Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu daripada anaknya Yakub, yang mana Yakub adalah anaknya Ishak. Ishak ini anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam daripada istri yang pertama yaitu Sarah. Dan itu bisa dilihat dalam surat Az-Zariyat ayat 24 dan 30 tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira 2 kali kepada Nabi Ibrahim, yaitu dengan hamilnya istrinya Hajar, kemudian hamilnya istrinya Sarah, yang kedua-duanya melahirkan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman itu jamaah. Ini pelajaran buat kita. Namanya kegembiraan pasti akan ada ujian dan cobaan. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Karena Allah sudah mengatakan, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Selama kalian hidup di dunia ini, kalian akan diuji dan dicoba terus, baik dengan kelaparan ataupun dengan hilangnya nyawa, ataupun dengan sedikitnya karib kerabat, ataupun dengan sedikitnya makanan. Tapi beri kabar kepada mereka orang yang mau bersabar. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Ada namanya ketawa, ada namanya sedih. Ada namanya kenyang, ada namanya lapar. Ada namanya bahagia, ada namanya sengsara. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Nggak mungkin bahagia terus, ketawa terus, senyum terus. Nggak mungkin. Mustahil itu hidup di dunia seperti itu. Pasti harus diselingi dengan ujian dan cobaan. Itu ketetapan Allah. Oleh karena itu disebutkan ad-dunya darul ibtila, dikatakan dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan karena nggak akan ada habisnya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruslah beribadah kepada Allah, terus istiqomah. Jangan gentar, jangan mundur walaupun diuji dan dicoba dengan apapun. Karena memang sudah begitu kehidupan dunia ini Allah tetapkan. Sampai kapan kita istirahat? Sampai kapan kita mendapatkan kebahagiaan secara terus-menerus tidak berhenti? Sampai kapan? Sampai kita menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Baru selesai ujian dan cobaan. Kalau belum kita menginjakkan kaki di surga Allah, masih ada ujian dan cobaan. Walaupun sudah mati, jangan dikira kalau sudah mati sudah selesai semua. Oh, belum. Bahkan di situ dimulainya ujian dan cobaan yang terbesar ketika sudah mati, ditanya di kuburan. Begitu juga ketika dibangkitkan, belum selesai ujian dan cobaan. Di situ ada namanya padang mahsyar, ditimbang amalan kebaikan dan keburukan. Di situ ada namanya sirat, belum selesai. Sampai kapan selesai? Sampai terbuka pintu surga Allah, kita injakkan kaki kita di surga Allah, baru selesai. Khulud, kekal kenikmatan selama-lamanya di surga Allah. Tapi kalau belum masuk surga, belum. Masih banyak proses. Padang mahsyar, ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kakinya, ada yang tenggelam sampai lututnya, ada yang tenggelam sampai dadanya, ada yang tenggelam sampai telinganya. Matahari jaraknya cuma 1 jengkal. Oh, macam-macam proses, masih panjang. Maka terus kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kebahagiaan datang, Allah pun berikan ujian dan cobaan. Apa ujian dan cobaannya? Anak yang baru lahir tadi dari Hajar yang bernama Nabi Ismail, Allah perintahkan bawa jauh-jauh ke tempat yang Allah katakan bi ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram, di tempat yang gersang tidak ada kehidupan, yang di situ nanti akan Allah bangun rumahnya. Jaraknya antum tahu, dari Palestina ke Mekah, kita pernah ketika umroh plus kita berangkat ke Baitul Maqdis, naik pesawat aja 4 jam. Itu dari Jeddah ke Jordan. Belum sampai Palestina tuh. Dari Jordan baru lagi naik mobil ke Palestina. Ada 2 jaman naik bis. Dulu nggak ada bis, nggak ada pesawat. Jalan paling keren kendaraan naik onta.
Anak baru lahir masih merah, disuruh bawa wahai Nabi Ibrahim, istrimu Hajar dan anakmu Nabi Ismail ke tempat, bukan ke tempat yang penuh dengan makanan dan minuman, bukan, ke tempat ghairi dzi dzar'in. Asal antum tahu bahasa Arab, kalau ada dzi itu artinya sangat-sangat. Makanya kalau disebutkan hafiz itu berarti hafal Al-Quran, itu biasa doang hafiz. Tapi kalau dikatakan zu hifzin, oh ini berarti betul-betul hafalannya mungkin melotok lengket di kepalanya. Kalau pakai zu itu artinya sangat-sangat. Nah kalau dikatakan zu ghairi dzi dzar'in artinya betul-betul tidak ada kehidupan. Dan memang betul jamaah, sekarang kalau kita lihat di Mekah, kalau dihilangkan semua itu hotel-hotel, dihilangkan juga di situ dan di Mekah nggak ada minyak bumi. Minyak bumi itu adanya di Riyadh. Yang ada cuman air Zam-Zam. Kalau air Zam-Zam dihilangkan juga, habis mati semua kota Mekah itu. Karena memang asalnya begitu kota Mekah. Hidup karena apa? Karena ada air Zam-Zam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air itu semuanya hidup. Semenjak ada air sumur Zam-Zam, baru di situ ada namanya pohon, baru ada namanya burung-burung, hewan-hewan. Kalau nggak ada air, nggak ada kehidupan. Nah itu asal muasal Mekah. Nah, Allah suruh bawa tuh anak dan istrimu, Hajar dan Ismail, bawa tuh. Untuk apa? Untuk agar Allah nanti bangun rumahnya dan untuk ditegakkannya sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah surat Ibrahim ayat 37 dan 40 dalilnya. Kalau antum ingin membuktikan tentang perintah Allah, yang mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa anak yang baru lahir yaitu Ismail dan juga istrinya Hajar ke tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali, gersang, ada dalam surat Ibrahim ayat 37 sampai 40. Nah ini jamaah juga faedah kita belajar sirah. Kalau kita belajar sirah, kita bisa tahu asbabun nuzul, tentang sebab-sebab ayat ini diturunkan, bercerita tentang siapa, ayat ini mengkisahkan tentang apa. Nah itu juga faedah dari belajar siratun nabawiyah. Kita bisa tahu, oh ayat ini diturunkan menceritakan tentang si fulan dan si fulan. Kemudian ketika Nabi Ibrahim membawa Hajar dan anaknya ke tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali, dan Hajar adalah istri yang soleh, yang taat kepada suaminya, dan anak nggak habis pikir bagaimana keimanannya seorang Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan jemaah, ya. Ini perempuan dibawa, dia nggak tahu mau dibawa kemana, dan dia nggak ngerti alasannya apa. Makanya ketika diletakkan di lembah, yaitu di Mekah, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim tak ada berpesan apapun, cuma menitipkan berapa kantong air dan begitu juga beberapa butir daripada kurma. Kata Hajar, kenapa kau tinggalkan kami di sini wahai Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim nggak jawab. Disebutkan dalam hadis yang sahih, nggak menoleh bahkan sama sekali. Sampai akhirnya Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada, Allah yang perintahkan kamu tentang hal ini. Baru situ Nabi Ibrahim mengangguk. Hajar mengatakan apa? Perhatikan, inilah jawaban wanita yang solehah yang beriman kepada Allah. Jawaban Hajar apa? Lan yudai anallahu abada. Kalau memang Allah yang perintahkan kamu wahai suamiku Nabi Ibrahim, pasti Allah tidak akan mensia-siakan kamu. Subhanallah. Ini kalau terjadi kepada istri kita masing-masing, kira-kira gimana nih? Kita bawa istri kita lagi naik mobil di jalan tol, kita turunin tiba-tiba, tanpa ucapan, tanpa pemberitahuan. Tuh, ngamuk, ngapain, mau kemana? Wah, jadi. Nah ini Hajar, Allah tidak akan mensia-siakan kamu. Pergilah wahai suami, kalau memang Allah yang perintahkan. Maka diletakkan di situ. Diletakkan, kemudian kita tahu kisahnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan sumur Zam-Zam kepada Hajar ketika itu anaknya sedang kehausan. Nah, ketika sudah munculnya sumur Zam-Zam, nah disinilah dimulai pembentukan kota Mekah. Lewatlah satu suku yang bernama suku Jurhum. Suku Jurhum ini adalah suku yang berasal daripada negeri Yaman, dan mereka itu keluar dari Yaman karena ingin pindah ke Palestina. Lantaran apa mereka pindah? Lantaran kampung mereka sudah hancur lebur, tak ada lagi kehidupan. Dan ini disebutkan dalam surat Saba ayat 15 dan 16. Antum bisa buktikan.
Surat Saba ayat 15 dan 16 menceritakan tentang suku Jurhum yang keluar daripada negeri Yaman karena kampung mereka sudah hancur, tak ada kehidupan. Mereka mau pergi ke Palestina, tapi perjalanan dari Yaman ke Palestina pasti melewati Mekah. Kita tahu di peta, Yaman itu paling bawah. Di atasnya Yaman itu ada Mekah. Mekah kemudian di atasnya Madinah. Madinah di atasnya Palestina. Kalau kita lihat peta begitu urutannya. Sehingga orang yang ingin berjalan dari Yaman menuju ke Palestina harus melewati Mekah dan Madinah. Nah, lewatlah suku Jurhum. Ketika mereka akan berjalan menuju ke Palestina, mereka lewat di kota Mekah, di tempat yang di situ ada Hajar dan Nabi Ismail. Dan mereka melihat ada burung di atas itu, terbang-terbang memutari daerah itu, daerah tempat Hajar dan Ismail sedang duduk. Dan mereka tahu burung ini adalah burung yang suka hinggap di tempat yang ada air. Karena memang ada burung-burung tertentu yang mereka tahu di mana ada lokasi air, di situ mereka tinggal. Akhirnya mereka pun suku Jurhum tadi cek. Ternyata benar, ada dua manusia, Hajar dan Ismail, dan di samping mereka ada sumur Zam-Zam. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk tinggal bersama Hajar dan Nabi Ismail karena di situ ada air. Mereka berpikir, kalau kita melanjutkan perjalanan ke Palestina, pertama masih jauh. Yang kedua, kita belum tahu di Palestina itu ada kehidupan apa enggak. Mereka nggak ngerti. Karena dulu nggak ada media sosial kan, bisa ngecek Palestina gimana kondisinya, nggak ada dulu. Nah, sedangkan di depan mata, yang mana ada air, ada kehidupan, ada orang. Ngapain kita jauh-jauh capek-capek ke Palestina? Mending kita buat perkotaan dan perkampungan di sini aja. Akhirnya mereka minta izin kepada Hajar. Hajar, kami nggak mau ngerampas ini sumur Zam-Zam. Cuman kami ingin ya bareng-bareng hidup sama kamu di sini. Kita buatlah kota di sini. Kami nggak akan ganggu. Sumur Zam-Zam itu punya kamu sudah. Kami cuman mau hidup di sini bersama kamu, saling tolong menolong sehingga kita akan menjalani kehidupan yang bahagia. Ya udah, kata Hajar, selama sumur Zam-Zam ini tidak kalian rampas, bukan menjadi milik kalian, nggak apa-apa, tinggal di sini. Akhirnya tinggal mereka. Disitulah terbentuknya kota Mekah. Tinggal suku Jurhum. Kemudian Nabi Ismail pun dewasa, terjadilah pernikahan dengan salah satu daripada putrinya suku Jurhum. Disitulah lahir ujung-ujungnya Quraisy, disitulah lahir ujung-ujungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sempat disyariatkan oleh Allah. Ini jauh sebelum Rasulullah lahir nih. Ketika sudah menjadi kota Mekah, sempat disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beberapa syariat yang dilaksanakan dalam pelaksanaan haji. Seperti membangun Ka'bah. Yang mana Ka'bah ini memang sudah sempat dibangun pertama kali oleh Nabi Adam. Sudah sempat dibangun pondasinya. Tapi kemudian hancur ketika kisahnya Nabi Nuh. Yang mana Allah mengeluarkan banjir. Menghancurkan seluruh dunia di zamannya Nabi Nuh. Termasuk juga hancur Ka'bah Baitullah. Nah, dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim, itu kisahnya. Dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail, dibangun. Kemudian dibangun juga makam Ibrahim, kemudian diturunkan juga Hajar Aswad, kemudian ada juga namanya sa'i dan seterusnya daripada kurban dan seterusnya daripada pelaksanaan haji. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 129 dan 125. Kalau kita ingin membuktikan bahwasanya Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah, begitu juga untuk memanggil orang agar melaksanakan haji, itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 129 dan ayat 125 sampai 129. Begitu juga surat Al-Hajj ayat 26 sampai 29. Silahkan kita buktikan dengan membuka ayat tersebut. Ya. Nah, jadi kita berusaha menyampaikan tentang sirah nabawiyah ini beserta dengan dalilnya, agar kita betul-betul paham ini ayat Al-Quran bercerita tentang apa, ini sebab diturunkannya mengenai tentang apa. Nah, itu tujuannya. Jadi setiap daripada sirah nabawiyah, kisah yang kita sampaikan, kita kaitkan kepada dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah selesai semua pembangunan Ka'bah selesai, pelaksanaan haji sudah selesai, ya, yang mana Nabi Ibrahim juga memanggil manusia untuk datang melaksanakan ibadah haji. Dan ini ada mukjizat dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim memanggil dengan suaranya, suara biasa aja, ternyata suaranya disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke seluruh penjuru dunia, sehingga orang semua datang. Nah, ini asal muasalnya. Perhatikan jamaah. Orang-orang Quraisy di zaman Rasulullah itu masih mengimani Allah karena mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Millata Ibrahim Hanifah, yang lurus. Nah, cuman dari mana kesyirikan itu terjadi?
Dikatakan ketika sudah wafatnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, wallahu alam, ana nggak tahu berapa tahun nih fasenya. Yang jelas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah wafat, sudah habis semua. Dan Nabi Muhammad belum lahir, jauh belum lahir. Dikatakan kota Mekah dipimpin oleh suku Jurhum. Tadi kita bilang suku Jurhum yang pertama mau pindah dari Yaman menuju ke Palestina, nggak jadi karena mereka menjumpai sumur Zam-Zam di Mekah. Akhirnya mereka buat perkampungan di situ. Nah, mereka yang menguasai kota Mekah, suku Jurhum. Setelah beberapa tahun, wallahu a'lam bishawab, ana nggak dapat di situ penyampaiannya dalam sirah nabawiyah disebutkan berapa tahun setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat, nggak disebutkan. Yang jelas Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim udah wafat, udah nggak ada lagi. Nah, datang satu suku namanya suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini mereka ingin menguasai Mekah karena mereka tahu Mekah ini ya adalah kota yang hidup. Begitu juga banyak orang setiap tahun datang, kan tadi sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim, datang setiap tahun itu untuk melaksanakan haji dari seluruh penjuru dunia. Dan itu bisa kita saksikan dalam surah Al-Baqarah ayat 125 dan 125 sampai 129. Salah satu penyampaian di situ adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan suara Nabi Ibrahim memanggil orang-orang untuk melaksanakan haji dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Nah, kalau namanya ada manusia yang datang, pastilah perekonomian itu jalan kan gitu. Namanya orang datang, pasti terjadi namanya jual beli, pasti di situ terjadi namanya pertukaran barang, hiduplah. Dari dulu sampai sekarang, kalau kita lihat kota Mekah Al-Mukarramah, subhanallah, kehidupannya seluruh negara ada di situ. Antum mau cari negara apapun, pergi aja ke Mekah, ketemu dah. Karena memang semua orang pasti datang ke situ. Setiap tahun wajib bagi yang mampu. Bukan cuma di Indonesia, macam-macam kulit ada di situ, warna-warni semua di situ ada. Makanya dikatakan bahasa Arab yang paling parah, yang paling hancur zaman sekarang itu adalah bahasa Arabnya orang Mekah. Kenapa? Karena bercampur aduk dengan bahasa orang-orang seluruh dunia. Ada orang Pakistan, ada orang India, Bangladesh, Indonesia. Jadi orang Mekah itu bahasa Arabnya udah kecampur aduk semua. Makanya antum nggak heran kalau ngelihat orang Arab di Mekah itu jago bahasa Indonesia, jago bahasa India, jago bahasa apa-apa aja dia jago. Karena memang kehidupannya di situ semua orang lengkap dari dulu sampai sekarang. Nah, suku Khuza'ah tadi cemburu, iri. Waduh, enak banget nih suku Jurhum menguasai Mekah. Waduh, enak banget mereka dapat perekonomian yang bagus kan gitu. Akhirnya Khuza'ah memerangi Jurhum. Dan Khuza'ah pada saat itu jumlah mereka lebih banyak. Akhirnya Jurhum pun berhasil ditaklukkan dan kota Mekah pun berhasil dikuasai oleh Khuza'ah. Di sini mulai letak kesyirikan akan muncul. Perhatikan ayuhal muslimin. Khuza'ah disebutkan menguasai kota Mekah, ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun menguasai kota Mekah. Dan Jurhum pada saat itu ketika sudah diusir, mereka juga nggak mau keluar begitu saja tanpa ada perlawanan. Mereka nggak bisa lawan dengan fisik, tapi mereka kubur sumur Zam-Zam tadi. Dan yang hanya mengetahui sumur Zam-Zam itu cuma Jurhum doang. Jadi mereka bilang, biar kami tidak berkuasa di Mekah, biar kami diusir dari Mekah, tapi yang penting Zam-Zam tidak ada yang tahu kecuali kami. Jadi dikubur, ditimbun, dan semua nggak ada yang ngomong. Semua harus diam suku Jurhum. Tidak ada yang menyampaikan di mana sumur Zam-Zam. Kenapa? Karena mereka tahu kalau sumur Zam-Zam nggak ada, sumur Zam-Zam ditutup, sama doang. Itu Mekah sama dengan seperti kota mati. Nggak ada perekonomian, nggak ada air, nggak ada kehidupan. Ditimbun, kemudian mereka pergi. 300 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun. Suku Khuza'ah menguasai kota Mekah. Tapi nggak ada air. Airnya dari mana diambil? Dari Palestina mereka beli, bawa ke Mekah. Bayangkan. Berbulan-bulan cuman buat beli air doang. Dan mereka memang udah biasa. Orang-orang Mekah itu kan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Mereka itu sering melakukan perjalanan di musim panas dan di musim dingin kemana? Ke Palestina, kalau enggak ke Yaman. Udah biasa mereka berdagang. Jadi mereka belilah air itu. Dan itu nggak tahu, wallahu a'lam bishawab, berapa puluh tahun mereka beli air ke Palestina. Nggak ada yang tahu di mana sumur Zam-Zam. Akhirnya muncullah pimpinan mereka. Nggak tahu ini pimpinan pertama, kedua atau ketiga, wallahu a'lam, nggak disebutkan. Yang jelas salah satu pimpinan Khuza'ah itu namanya Amr bin Luhai. Nah, ini Amr bin Luhai ini zaman. Dia ketika pergi ke Palestina untuk membeli air, dia melihat orang-orang Palestina itu beribadah kepada Allah karena dakwahnya Nabi Ibrahim juga ada di Palestina. Beribadah kepada Allah, mereka meminta kepada Allah, tapi setelah itu mereka juga beribadah dan meminta kepada patung berhala yang mereka buat. Amr bin Luhai adalah orang jahil, orang nggak paham tentang tauhid.
Cuman dia adalah orang yang dermawan, yang suka membantu sehingga rakyatnya cinta kepada Amr bin Luhai. Dia tanya kepada orang Palestina, apa ini ibadah kalian? Kenapa kalian menyembah kepada patung berhala padahal Nabi Ibrahim mengajarkan menyembah kepada Allah? Apa jawaban mereka sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim? Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilaihi zulfa. Kata mereka, kami enggak nyembah berhala ini, kami tahu ini patung enggak bisa memberikan. Ini patung yang kami buat, Allah yang memberikan, Allah yang mengabulkan doa kami. Cuman patung ini perantara doang. Karena patung ini adalah dulu orang soleh yang kami pahat, orang solehnya udah meninggal. Kami pahat patung ini, kami buat seperti bentuknya orang soleh tadi. Kami berharap orang soleh yang sudah mati tadi bisa menyampaikan doa kami kepada Allah. Kan kami orang banyak dosa, kami bukan orang suci, kami bukan orang soleh. Jadi butuh perantara. Layaknya kalau kita mau ketemu presiden nggak bisa ketemu langsung, harus pakai ada perantara-perantara. Allah kan nggak begitu. Allah bukan presiden. Allah itu katakan ud'uni astajib lakum, kata Allah, minta saja kepadaku langsung aku berikan. Allah nggak seperti manusia, apa-apa butuh ya proses perizinan kesan, nggak ada Allah seperti itu. Minta, kata Allah Subhanahu wa taala, aku janji kabulkan. Nah, Amr bin Luhai karena dia orang jahil, orang bodoh, dia nggak ngerti. Oh, jangan-jangan di Mekah tempat yang saya pimpin itu gersang, tidak ada kehidupan, nggak tahu di mana sumur Zam-Zam, gara-gara kita cuma mengibadahi Allah doang. Makanya nggak nyampe doa kita. Makanya ketika Allah nggak kasih permintaan kita, kita bingung lari kemana. Nah, kalau kita punya patung-patung ini kan enak, Allah nggak kasih, si patung mungkin bisa kasih. Inilah kebodohan, maka dikatakan jahiliyah. Zamannya jahiliyah artinya apa? Zaman kebodohan. Orang di Mekah beriman kepada Allah. Nah, Amr bin Luhai, dia berpikir, oh ya, ayo kita coba nih metode ini. Jangan-jangan karena Palestina pada saat itu subur, hijau. Jangan-jangan gara-gara ini kita cuma sembah satu orang, yaitu satu Tuhan, yaitu satu Allah. Akhirnya kita sengsara. Dia mintalah, Amr bin Luhai minta ke orang Palestina tadi, berikan kepada kami patung. Dikasihlah patung Hubal, namanya patung Hubal. Dia bawa itu ke Mekah karena dia seorang raja yang mana rakyatnya mencintai dia, karena dia orang dermawan, suka bantu orang, dia suka ya memberikan nafkah daripada hartanya karena dia orang kaya. Walaupun dia jahil. Ini hati-hati jamaah, jangan tertipu. Ya. Akhirnya dia katakan seluruh orang Mekah dan siapapun yang ke Mekah setiap tahun untuk haji wajib meminta kepada Allah dan wajib meminta kepada patung. Jadi patung itu diletakkan di pintu gerbang kota Mekah. Siapapun yang lewat harus minta kepada Allah, kemudian minta juga ke patung itu. Agar kita bahagia dan makmur. Dan dia perintahkan orang-orang Mekah semua untuk memahat patung yang sama seperti Hubal, untuk disebarkan secara gratis ke orang-orang yang datang setiap tahun ke Mekah. Dan orang-orang dengar, kenapa? Karena Amr bin Luhai ini orang baik, orang dermawan. Dan memang kita jumpai sebagian orang kafir seperti itu jamaah. Ada memang orang-orang yang kafir yang punya hati dermawan, ada. Suka bantu orang, bahkan karyawan yang muslim dia hajikan, ada. Tapi hati-hati, jangan tertipu. Ini. Kalau kita cerita tentang masalah agama, cerita tentang masalah syariat, pakai kacamata agama jamaah. Jangan pakai kacamata dunia. Ini yang membuat kita banyak keliru nih. Dia cerita tentang agama, tapi dia pakai kacamata dunia, kacamata manusia seperti ini, yang nggak kelihatan. Kalau kita ngelihat pakai kacamata dunia, apa salahnya sih itu orang kafir? Dia cuma nggak beriman kepada Allah, tapi suka bantu orang, suka bantu anak yatim, suka kasih fakir miskin, suka kasih makan orang yang kelaparan. Bahkan sebagian daripada karyawan yang muslim, dia pergi berangkatkan haji, pakai uang dia. Apa salahnya sih? Cuman kafir doang, nggak beriman kepada Allah, padahal baik sama manusia. Salahnya di mana? Itu kalau pakai kacamata dunia, ya nggak kelihatan salahnya di mana. Karena apa? Kalau kita mau cerita masalah agama, pakai kacamata agama. Dia orang kafir walaupun baik kepada manusia, dia adalah orang yang paling jahat dan paling zalim yang ada di atas muka bumi ini. Kenapa kita katakan itu? Karena tingkat kezoliman itu besar kecilnya tergantung siapa yang kita zolimi. Sekarang saya pengen kasih contoh. Ada orang jahat sama teman karibnya, teman baiknya, suka bantu dia, tapi dijahatin, dicurangi, diambil hartanya, dia tipu. Jahat apa enggak itu orang? Zolim enggak? Zolim.
Cuman mana lebih besar kezolimannya? Orang tadi itu yang menjahati teman karibnya, dengan ada satu orang, dia curangi, dia jahati, dia zolimi ibu kandungnya sendiri. Mana yang lebih jahat jemaah? Yang menjahati teman sendiri atau ibu kandung sendiri? Walaupun semua kezoliman nggak boleh, dimanapun dan kapanpun nggak boleh. Pasti orang yang waras akan mengatakan, ya paling jahat yang menjahati ibu kandungnya. Kenapa? Karena ibu kandung kan punya posisi yang beda daripada teman. Jasa yang diberikan oleh ibu kandung kepada kita itu lebih banyak daripada jasa teman karib itu. Kita bisa jadi orang, bisa besar seperti ini karena siapa? Karena ibu yang merawat kita, melahirkan kita, dia yang mengajarkan kepada kita yang pertama kali. Makanya kita jadi pintar bicara, pintar berjalan. Siapa yang mengajarkan pertama? Ibu. Sehingga ketika ibu kandung dizolimi, jelas kezolimannya lebih besar daripada menzolimi teman sendiri. Walaupun kezoliman dimanapun dan kapanpun nggak boleh. Jangan sampai kita salah paham. Oh, kata Ustadz Abdul Hadi, kalau zolimin teman boleh, yang nggak boleh zolimin ibu kandung. Bukan begitu, salah. Dua-duanya nggak boleh. Cuman tingkatannya lebih besar menzolimi ibu kandung. Nah, itu sesama manusia jemaah. Apalagi yang dizolimi adalah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling mulia dan agung, yang kebaikannya itu sudah pasti lebih banyak daripada kebaikan ibu kandung kita sendiri. Karena semua kita bisa hidup karena Allah. Darah, daging, udara, semua dari Allah. Allah cuma minta, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah minta, kami ciptakan engkau untuk mengibadahi kami. Malah dia nggak ibadahi Allah. Malah dia nggak percaya Allah itu Tuhan dia. Malah dia katakan Tuhan ada tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezoliman yang paling besar. Kenapa dikatakan kezoliman paling besar? Karena yang dizolimi siapa? Allah, zat yang mulia dan agung. Kalau zolim kepada ibu saja sudah dikatakan zolim yang paling besar, berbeda dengan menzolimi teman, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jangan tertipu kita. Banyak orang subhanallah, ketika dikatakan, wah dia mau orang kafir juga baik, daripada ini muslim pelit, gak suka bantu orang, pelit, suka ngomong kasar. Ini mah orang kafir, walaupun kafir baik, itu terbukti. Dia sedekahkan sebagian hartanya, suka bantu orang. Itu kalau pakai kacamata dunia. Makanya jangan tertipu. Muslim memang betul nggak boleh pelit, muslim nggak boleh berkata kasar. Tapi kalau dibandingkan karena dia muslim dan ini kafir, jelas muslim lebih baik. Kenapa? Karena dia tidak menzolimi zat yang maha mulia, walaupun dia zolim kepada manusia yang lain. Tapi kepada zat yang maha mulia yaitu Allah, nggak dia zolimi karena dia masih beriman dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan salah pilih, jangan main lihat pakai kacamata dunia. Ya, ini terkadang kita tertipu karena yang kita pakai kacamata dunia, padahal kita sedang cerita tentang agama yang nggak ketemu. Nah, Amr bin Luhai tadi dia sebarkan itu. Akhirnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun orang menganggap itu adalah ibadah dari ajaran Nabi Ibrahim. Tertipu orang semua. Makanya ketika Nabi Muhammad diutus, dijadikan Nabi dan Rasul, ketika diperintahkan untuk mengatakan kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Apa jawaban orang-orang musyrikin Quraisy? Aja'alta alihatan ilahan wahidah innaha la syai'un ujab. Hai Muhammad, kau mau jadikan sesembahan cuma satu, yaitu Tuhan Allah? Ini sebuah perkara yang mengherankan. Kita sudah berpuluh-puluh tahun menyembah seperti itu. Sembah Allah, sembah juga berhala. Ini udah mendarah daging, ajaran nenek moyang. Nggak mungkin ditinggalkan. Lantaran apa tadi? Amr bin Luhai yang mencetuskan pertama kali. Kemudian ditambah lagi dengan aturan-aturan lain. Kata Amr bin Luhai bahwasannya ada hewan-hewan yang nggak boleh disembelih. Dan itu adalah dalam surat Al-Maidah ayat 103. Kalau kita ingin membuktikan perintahnya Amr bin Luhai untuk tidak menyembelih beberapa hewan, yaitu hewan yang dikeramatkan, ya seperti sekarang lah. Sekarang kan ada juga sebagian orang yang mengkeramatkan kerbau putih di Solo, namanya Kiai Slamet. Masya Allah, katanya ini hewan keramat, diminta berkahnya, diambil kotorannya, diminum kencingnya. Sama macam orang bodoh di zaman Rasulullah, sama juga zaman sekarang. Gak ada bedanya, cuma beda tahunnya doang. Kalau di sana zaman Rasulullah, di sini zaman sudah tahun 2021. Tapi kebodohannya tetap sama, kesyirikannya tetap sama. Nah, itu sudah bertahun-tahun jamaah.
terjadilah perintah juga dari Amr bin Luhai untuk membunuh anak perempuan. Nah, itu Amr bin Luhai yang suruh ya untuk membunuh anak perempuan mereka. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mempelajari bahayanya mengada-ngada dalam urusan ibadah. Coba lihat. Amr bin Luhai mengada-ngada, dia bilang, "Oh ini dari Nabi Ibrahim ini. Ini memang kenapa kita susah, kenapa kita sulit di Mekah ini berpuluh-puluh tahun? Karena kita cuma mintanya sama Tuhannya Allah doang satu orang. Ketika dia nggak kasih kita bingung. Tapi kalau kita jadikan ada Tuhan patung ini, dia nggak kasih kan bisa lari tempat pelarian kita ada. Itu syubhat di otak mereka. Lantaran apa? Diada-adakan ajaran yang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Ibrahim. Makanya hati-hati. Para ulama Nabi Muhammad bahkan sangat keras melarang kita untuk melakukan bid'ah, mengada-ngada dalam urusan agama. Bukan ajaran Nabi Muhammad, dibilang dari ajaran Nabi Muhammad. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Siapa yang berdusta, mengada-ngada, mengatakan ini ajaran dariku padahal bukan dariku, dia katakan ini adalah contoh dariku padahal tidak ada nabi mencontohkan, maka persiapkan, kalau ada orang seperti itu mengada-ngada, persiapkan tempat duduknya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Keras. Nabi Muhammad keras karena bahaya. Permasalahan terjadi kesyirikan asal muasalnya karena ini Amr bin Luhai mengada-ngada. Padahal bukan ajaran Nabi Ibrahim, tapi karena dia sebagai raja, akhirnya dia katakan ini adalah ajaran yang benar. Ini dari Nabi Ibrahim. Kalian sampai susah selama ini karena kalian cuma sembah Tuhan yang satu. Oleh karena itu ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dengan bid'ah. Dan ini adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan sampai, ya, terkadang ada orang begitu. Dia maunya belajar agama itu belajar yang tentang surga-surga doang, tentang angin-angin surga, yang enak-enak, pahala-pahala, tentang keutamaan-keutamaan. Ada sebagian kaum muslimin begitu, maunya belajar tentang yang enak-enak doang. Ya, begitu diceritakan tentang neraka, tentang bid'ah, tentang maksiat, tentang dosa, waduh, mulai dah pantatnya panas, dah nggak betah duduk di sini nih ustaz nih, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit neraka, dikit-dikit dosa. Itu ajaran dari Islam. Islam itu kan kata Allah Subhanahu wa taala, nadhiran wa basyiran. Nabi Muhammad diutus untuk memberikan peringatan dan kabar gembira. Bukan hanya kabar gembira doang, tapi peringatan yang nggak mau dengar. Al-Quran pun begitu. Coba baca Al-Quran. Kadang diceritakan tentang surga, kadang diceritakan tentang neraka, kadang diceritakan tentang orang soleh, kadang juga diceritakan tentang orang yang bermaksiat, yaitu Fir'aun. Begitu Al-Quranil Karim. Bahkan justru hati-hati jamaah sekalian. Hati-hati kalau kita cuma belajar yang baik-baik doang. Hati-hati. Kata para ulama, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rif syarra minal khairi waqa'a fi. Hati-hati kata para ulama. Siapa yang hanya mempelajari kebaikan doang, tapi dia nggak mempelajari tentang keburukan, tentang bid'ah, tentang neraka, tentang dosa, dia nggak mau dengar, nggak mau belajar. Pokoknya tentang surga, pahala, keutamaan. Hati-hati kata para ulama. Bisa jadi dia jatuh ke dalam keburukan tersebut. Kenapa? Karena kita mempelajari keburukan itu bukan untuk kita kerjakan, tapi untuk kita bersiap-siap, untuk kita berhindar, untuk kita mengelak. Contohnya seperti orang yang bawa mobil lah. Bawa mobil dia cuma mau tahu jalan tol aja. Dia nggak mau tahu jalan kampung. Dia mau taunya jalan tol aja, jalan yang mulus aja gitu. Dia nggak mau jalan yang berlobang-lobang. Nggak mau tahu dia. Nggak mau dia pelajari di situ ada lobang, di situ ada bahaya, nggak mau. Tiba-tiba dia lewat jalan situ, apa yang terjadi? Celaka. Dia nggak tahu di situ ada lubang, jatuh blek, kecelakaan. Dia nggak tahu di situ ada bahaya, akhirnya terjadi musibah. Lantaran apa terjadi? Karena nggak mau tahu, nggak mau belajar tentang hal-hal yang buruk. Tapi kalau dia tahu yang baik, dia juga tahu yang buruk, akhirnya dia bisa menghindar ketika menjumpai hal yang buruk tadi. Dan hati-hati jamaah. Kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak mau tahu masalah bid'ah, nggak mau tahu masalah maksiat. Ternyata kita sudah melakukan kesyirikan. Habis kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau lakukan kesyirikan, habis semua amal perbuatanmu. Sia-sia sholat puluhan tahun kita jaga, habis nol. Lantaran kita melakukan pembatal sholat. Karena apa kita lakukan? Karena nggak mau tahu hal-hal yang buruk. Nah itu jamaah. Maka kalau kita dengar masalah bid'ah, masalah maksiat, masalah dosa, alhamdulillah senang karena itu bagian daripada ilmu.
yang untuk menjaga diri kita. Kalau kita dengar tentang surga, ya alhamdulillah. Makanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus diiringi dengan dua hal, dua sifat, apa itu? Khauf dan roja. Harapan, pengen surga, pengen jadi orang yang diridhoi Allah, pengen dapat pahala. Itu sifat yang pertama ketika beribadah kepada Allah, yaitu namanya roja, harapan. Tapi nggak cukup cuma dengan berharap, harus diiringi yang kedua, yaitu khauf. Apa itu khauf? Takut. Dengan apa kita takut? Dengan mempelajari tentang neraka Allah, tentang azab Allah, tentang dosa. Akhirnya kita takut kepada Allah. Barulah sempurna dan diterima ibadah itu. Apa tadi? Harapan nggak cukup, ditambah harus dengan takut. Banyak kaum muslimin kalau beribadah kepada Allah cuma harapan doang, berharap, ya Allah ampuni aku, ya Allah dosa-dosaku sudah banyak, Engkau Maha Pengampun. Berharap dia, berharap, minta-minta, tapi takut enggak. Contohnya apa? Masih aja mengulangi maksiat yang sama, masih juga enggak taat dan istiqomah. Itu kan namanya enggak takut. Ya nol, doa kita sama aja nol. Berharap, ya Allah, nangis, tapi maksiat jalan terus. Sama bayar tuh kata orang Sunda. 0-0. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa kita ini, Pak Ketua? Hah? Bukan, kita sampai pukul berapa? 6.30 apa 6.20 tadi? 6.30 ya? Ana di WA katanya sampai 6.30. Atau bagaimana? Kita lanjut atau cukup sampai di sini? Atau bagaimana? Ini belum masuk pembahasan tentang Yahudi dan Nasrani, bagaimana ceritanya bisa masuk ke Jaziratil Arab. Ini baru masuk kesyirikan kondisi kota Mekah sebelum Rasulullah lahir. Sudah terjadi kesyirikan seperti itu. Makanya ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, udah mendarah daging perbuatan yang mereka kerjakan, yaitu mengibadahi selain Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini puluhan tahun sebelum Rasulullah diangkat atau dilahirkan. Baik, kita sampaikan tentang Yahudi dan Nasrani secara singkat ya, mungkin 5 menit 10 menit. Kita tutup pembahasan dengan ini. Yahudi dan Nasrani, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi dinamakan Yahudi itu karena dua hal. Ada ulama menyampaikan karena dua hal. Yang pertama, Yahudi dikatakan Yahudi itu asal muasalnya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kisah ketika Nabi Musa pergi ke Tursina, gunung Tursina, untuk mengambil wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umatnya, kaumnya Nabi Musa dititip kepada Nabi Harun. Dan pada saat itu ada seorang yang bernama Samiri. Dia buat patung sapi, kemudian dilobangkan di rongga sapi itu, sehingga ketika ada angin bertiup seolah-olah sapi itu bersuara. Akhirnya terfitnah kaumnya Nabi Musa. Mereka menyembah ya patung sapi tadi. Kembalilah Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mendakwahkan mereka kembali, dan mereka pun kembali dan mengatakan dalam Al-Quran, Inna hudna ilaik, hudna, kami kembali kepadamu. Maka dari semenjak itulah dikatakan Bani Israel dengan Yahudi, ambil dari asal Inna hudna ilaik, kami kembali kepadamu. Jadi arti Yahudi itu kembali. Ini sebab pertama. Sebab yang kedua, dikatakan Yahudi karena anaknya Nabi Yakub tadi, kita bilang dari anak-anak Nabi Yakub lahirlah para nabi-nabi Bani Israel. Nah, anaknya Nabi Yakub yang paling besar, yang paling tua, itu namanya Huda. Nama anaknya Huda. Sehingga kan tadi kita bilang dari anaknya Nabi Yakub tadi kemudian lahirlah Bani Israel. Nah, sehingga Bani Israel dikatakan Yahudi diambil dari nama anak pertamanya Nabi Yakub, yaitu Huda. Gitu. Ini dua, kenapa dinamakan Yahudi. Kemudian Nasrani sama. Nasrani juga itu disebutkan dengan Nasara, ada dua sebabnya. Pertama, pengikutnya Nabi Isa itu dahulu tinggalnya di satu kampung namanya Nasirah. Nama kampungnya Nasirah. Banyak pengikut Nabi Musa di zamannya pengikutnya Nabi Isa di zamannya Nabi Isa tinggal di kampung Nasirah. Sehingga orang kampung itu disebut dengan Nasara. Karena Nasirah berarti orang yang tinggalnya disebut dengan Nasara. Sama seperti kalau Indonesia. Indonesia nama tempatnya, berarti orang yang tinggalnya adalah Indonesia gitu. Makanya kalau kita di Arab Saudi itu dipanggil Indonesia gitu. Itu bukan negara dipanggil, tapi orang yang tinggal di negara itu dibilang Indonesia. Kalau nama negaranya Indonesia gitu. Ya. Nah, sama seperti Quraisy. Kalau Quraisy kan nama sukunya, nama orangnya Quraisy gitu.
Ya, Quraisy gitu. Nah, kemudian yang kedua, Nasoro, dikatakan Nasoro itu karena firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Isa bertanya kepada pengikut-pengikutnya, "Man ansori ilallah?" Siapa yang mau tolong aku kepada Allah? Maka mereka menjawab, "Qalal hawariyun nahnu ansarullah." Berkata teman-temannya Nabi Isa, "Kami akan menolong Allah Subhanahu wa taala." Nah, adapun permasalahan masuknya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka memang sudah ada di Palestina, di negeri Syam. Mereka sudah banyak di situ karena memang ajaran Nabi Ibrahim di situ, di Palestina, tadi kita sudah sampaikan. Dan Nabi Ibrahim juga wafatnya di Palestina. Nah, mereka orang Yahudi ini, mereka tahu kebenaran bahwasannya Nabi Muhammad SAW akan diutus, Nabi yang terakhir. Cuma mereka belum tahu kalau Nabi yang terakhir akan datang dari Arab. Mereka belum tahu, taunya Nabi terakhir. Nah, mereka beriman akan hal itu. Akhirnya mereka cari di kitab mereka disebutkan bahwasannya Nabi terakhir itu nanti akan pindah ke tempat yang di situ banyak perpohonan kurma. Dan mereka cari pada saat itu di tempat-tempat di sekitar Arab itu, sekitar Palestina, sekitar Arab Saudi dan lain-lainnya, tidak ada tempat yang paling banyak perkebunan kurmanya kecuali Madinah. Karena memang Madinah dari zaman dulu sampai sekarang penghasil kurma yang terbaik. Makanya ada namanya kurma Nabi bahasa orang Indonesia. Padahal bukan kurma Nabi itu namanya. Namanya kurma ajwa. Cuman kita orang Indonesia suka plesetan-plesetan bahasa kan gitu. Kurma Nabi katanya. Ada lagi mengatakan kurma sukari. Apa artinya sukari? Saya pernah bertanya, diplesetin sama orang kita Indonesia jamaah haji dan umroh, katanya sukari, kurma suka berdiri. Entah apa yang suka berdiri. Nah itulah. Jadi kurma Nabi itu adanya di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Saking terkenalnya, saking banyaknya penghasil kurma dari dulu sampai sekarang. Nah, mereka pindah orang Yahudi ke situ, ke Madinah, dalam rangka tujuan untuk menunggu Nabi Muhammad SAW. Dan ini jauh sebelum Rasulullah dilahirkan, jauh. Ya, nah. Ketika mereka sudah pindah di Madinah, ternyata dari negeri Yaman itu ada seorang yang bernama Ta'ban bin As'ad. Ini rajanya orang Yaman. Dia punya anak di Madinah, anaknya dibunuh sama orang Madinah. Ya. Akhirnya ketika Ta'ban As'ad rajanya Yaman pergi untuk membalas kematian anaknya, berhari-hari memerangi orang Madinah nggak bisa-bisa. Keluarlah orang-orang Yahudi dari Madinah tadi. Yang mana memang orang Yahudi ini subhanallah ya, dia sudahlah mengadu domba antara penduduk Madinah yaitu Aus dan Khazraj. Begitu juga mereka sebenarnya nggak suka sama Aus dan Khazraj, tapi karena sudah berhari-hari Ta'ban As'ad Raja Yaman ini memerangi Madinah nggak bisa-bisa, akhirnya mereka keluar dalam rangka apa? Untuk mendakwahi Raja Ta'ban As'ad tadi. Kata orang Yahudi tadi ini, Ta'ban As'ad orang Raja Yaman, agama asalnya adalah menyembah api, Majusi. Ya, dulu Yaman sebelum masuknya Nasara dan Yahudi itu adalah penyembah api, mengikuti agamanya kerajaan Persia. Kita tahu Persia itu menguasai Rusia, sebagian India, begitu juga sebagian ASEAN dikuasai sama Persia dulu. Persia adalah kerajaan yang besar, Uni Soviet, sekarang jadi Rusia kan. Nah, dulu tuh semua Uni Soviet zamannya sebelum Rasulullah SAW dilahirkan itu di bawah kerajaannya Persia menyembah api. Akhirnya didakwahi sama orang-orang Yahudi yang ada di Madinah tadi. Dan Ta'ban As'ad, Masya Allah, mendengarkan tentang kisah mereka, tentang Taurat mereka. Karena memang Taurat mereka pada saat itu belum banyak yang dirubah. Akhirnya Ta'ban bin As'ad Raja Yaman pun tertarik dan masuk kepada agama Yahudi. Dan dia bawa pendeta-pendeta Yahudi tadi ke negeri Yaman. Karena dia adalah seorang raja, akhirnya semua negeri Yaman, semua rakyat yang ada di sekitar Yaman diperintahkan untuk masuk ke agama Yahudi. Itulah asal-muasal tersebarnya Yahudi ke Jaziratil Arab. Setelah sudah bertahun-tahun Ta'ban As'ad menjadi raja, akhirnya naiklah ketika dia sudah wafat, naik raja namanya Dzunuwas. Anaknya dia masih keturunan, tapi wallahu alam keturunan keberapa nggak disebutkan dalam sirah nabawiyah. Nah, Dzunuwas ini nggak suka agama orang Yahudi. Dia mau kembali kepada agama nenek moyang dia, yaitu menyembah api. Karena dulu kan bapaknya menyembah api asal muasalnya, tapi karena didakwahi sama orang Yahudi, akhirnya masuk Yahudi. Nah, Dzunuwas ketika dia menjabat menjadi raja, dia kembalikan semua agama orang Yaman dan di sekitar yang ada di Jaziratul Arab itu untuk kembali kepada menyembah api. Menyembah api semuanya. Nah, disitulah ada orang-orang Yahudi yang dibunuh, ya kan? Kemudian juga diusir. Akhirnya mereka kembali juga sebagian ke Madinah, kembali juga sebagian ke negeri Syam. Tapi ketika Dzunuwas ini akan wafat, dia mengambil seorang penyihir, dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, seorang penyihir yang dikisahkan adalah sebagai Sahibud Dabbah, yang kita tahu kisahnya. Jadi ada seorang penyihir ini mengambil seorang anak untuk diajarkan sihir, tujuannya untuk menggantikan dia sebagai penasehat penyihir di kerajaan Dzunuwas. Dan memang dari dulu sampai sekarang raja-raja, penguasa-penguasa
yang tidak memiliki agama dan tidak tahu bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia ambil orang-orang terdekatnya ya seperti ini, dukun-dukun. Nah, coba lihat ya. Makanya banyak orang-orang ketika mau mencalonkan jadi calon ini perginya kemana? Pergi ke dukun. Nah, ini nggak ngerti. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala apa yang dia minta. Tapi masalahnya itulah kata Allah Subhanahu wa taala, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian enggak minta itu kepada Allah? Kalian tahu Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengabulkan semua permintaan kalian, tapi masih aja sibuk pergi ke dukun. Bukannya pergi ke Allah. Nah, ini hati-hati, itulah yang dikatakan musyrik. Dia yakin Allah yang memberikan rezeki, tapi perbuatannya dia pergi ke dukun. Bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Zunawas ini ketika mengangkat penasihatnya adalah penyihir, dia angkat itu anak untuk belajar sihir. Ternyata anak ini belajar kepada seorang pendeta Nasoro, ya, pendeta Nasoro. Nah, ketika dia belajar, kemudian suatu hari dia melewati ada seekor hewan dabah. Dia katakan dia ambil batu. Al-yaum, hari ini aku akan membuktikan ajaran mana yang benar, ajaran penyihir apa ajaran pendeta Nasoro. Kalau memang ajaran pendeta Nasoro itu benar, maka singkirkan hewan ini ya Allah. Dia lempar itu batu, ternyata hewan tadi mati. Masuklah dia agama Nasara. Begitu masuk agama Nasara, gegerkan raja ini, wah ini anak yang mau diajarkan sihir untuk menjadi pengganti penasihat penyihir saya, malah melawan saya. Akhirnya diperintahkan untuk dilempar ke laut. Ketika dilempar ke laut, ternyata yang mati adalah prajuritnya raja tadi. Dia kembali lagi ke raja tadi dalam keadaan selamat. Kemudian raja ini mengatakan, lempar dia dari atas gunung. Ketika akan dilempar ke atas gunung, ternyata yang jatuh adalah pengawal raja tadi. Dia kembali lagi anak tadi kepada raja dengan selamat. Kemudian dikatakan, ya bunuh dia dengan pedang. Ternyata dia pun nggak terbunuh. Akhirnya anak ini mengatakan, kalau kau mau bunuh saya, caranya kumpulkan semua orang, kemudian ambil satu panah dan sebutkan Bismillahirrabbilgulam. Ketika akan lempar panah itu mau bunuh saya, sebutkan dengan nama Allah Rabbnya si gulam, yaitu anak muda tadi. Begitu dilempar di depan orang ramai, ternyata benar mati anak muda tadi. Dan semua yang melihat menyaksikan mengatakan amanna birabbil gulam, kita beriman kepada Allah Rabbnya si gulam. Akhirnya semua masuk agama Nasara. Tambah murka itu Zunawas raja tadi. Akhirnya dia buka di situ Khandak, yaitu parit yang diisi dengan api membara yang disebut dengan Ashabul Ukhdud dalam surat Al-Buruj ayat 1 sampai 8. Ini buktinya. Ya, 20.000 orang dibunuh semuanya. Dibakar hidup-hidup. Sampai kita tahu ada anak kecil yang tadinya nggak bisa berbicara, kemudian bisa berbicara untuk mengkokohkan iman seorang ibu yang mana dia sedang menggendong anaknya. Katanya, ya ummah, inna adzabad dunya ahwanu minal adzabil akhirah. Wahai ibu, jangan gentar masuk ke dalam lubang yang isinya api membara, karena azab dunia tidak sebanding dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Masuk, akhirnya berbicara anak tadi. Nah, setelah dibunuh 20.000 tadi di negeri Yaman, Raja Zunawas tadi, orang Nasara dibunuh semua 20.000. Ada satu orang yang selamat, namanya Dzu Sya'laban. Dzu Sya'laban ini selamat, dia lari ke Afrika melewati Laut Merah tadi, kan cuma sedikit daripada Yaman, kemudian nyebrang ke Afrika, ke Habasyah. Nah, sampai Habasyah dia lari terus sampai ke Turki, Istanbul, yang disebut dulu dengan nama Kistentonia. Ya. Nah, di situ ada namanya Raja Romawi, karena dulu di situ adalah kekuasaan Romawi. Dia minta tolong, dia bilang semua orang Nasara 20.000 dibunuh hidup-hidup, dibakar di negeri Yaman. Akhirnya Kisra, kaisarnya Romawi, nggak terima. Dia perintahkan Najasyi yang ada di negeri Habasyah. Kan ada seorang Najasyi. Jadi jangan salah, Najasyi yang di Habasyah ini bukan Najasyi yang beriman kepada Rasulullah. Ini belum lahir Rasulullah, jauh sebelum lahir. Dan Najasyi itu adalah gelar untuk Raja Habasyi. Sama seperti kalau kita bilang Fir'aun. Fir'aun itu sebenarnya bukan nama, itu gelar untuk Raja Mesir. Makanya ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, kan itu. Nah, Najasyi pun sama. Nah, kata kaisar kerajaan Romawi yang ada di Kistentonia tadi, bantu orang-orang Nasara di Yaman melalui Afrika tadi, Habasyah, Ethiopia, kalau sekarang bahasa Indonesianya Ethiopia. Maka rajanya pada saat itu mengutuslah namanya Abraha. Tahu siapa Abraha ini? Yang memimpin gajah. Pasukan gajah berangkat kemana? Ke Yaman. Digempur Raja Zunawas tadi, kalah mereka semua karena memang pasukan bergajah ini nggak main-main. Siapa yang bisa lawan? Dulu ibaratnya kalau zaman sekarang mungkin seperti tank lah kayak begitu. Siapa yang bisa lawan tank dengan tangan kosong? Habis dilindas, ditembak, hancur. Nah, itu gajah seperti tank dulu, ditabrak, diinjek, mati semuanya. Nah,
Dikuasai Yaman tadi oleh Abraha. Panglimanya siapa? Panglimanya raja di Habasyah, Najasyi tadi. Setelah itu dia bangun satu gereja besar sekali. Karena kan memang itu kekuasaannya orang Nasoro, ya, orang Romawi kan itu. Dia bangun gereja namanya Khulais, gereja Khulais, gereja yang sangat besar di Yaman. Tujuan dibangun apa? Untuk menyaingi Ka'bah, menyaingi Mekah. Biar orang-orang nggak semuanya pergi ke Mekah. Tadi kan kita udah sampaikan, setiap tahun orang ke Mekah untuk melaksanakan haji karena perintah Nabi Ibrahim. Nah, biar ada saingan, jadi sebagian nanti akan pergi ke gereja Khulais. Dibuatlah gerejanya indah, gerejanya itu kelihatan mewah, pokoknya dihiasi dengan macam-macam gerejanya. Ada orang-orang Mekah, pedagang yang pada saat itu pergi ke Yaman karena memang orang Mekah itu kan berdagang, li'ila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i was-shaif, berdagang ke Yaman. Nah, ketika dia lihat ternyata gereja itu begitu besar dan dibuat untuk menyaingi Ka'bah, mereka cemburu. Karena biarpun mereka orang musyrik, tapi mereka masih menganggap bahwasanya Ka'bah itu adalah rumah Allah yang patut untuk dimuliakan dan tak ada saingan rumah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya gereja tadi sama pedagang-pedagang Arab yang dari Mekah tadi dikencingin. Itu gereja baru dibuat, baru jadi, dikencingin sama orang itu. Dikencingin, habis itu kabur pergi ke Mekah kembali. Marahlah Abraha tadi ini. Ada laporan, "Wahai Abraha, panglima, gereja yang baru kamu buat, baru jadi, yang begitu indah kamu hiasi, itu dikencingi sama orang Arab yang di Mekah. Mana mereka? Mereka udah kabur." Akhirnya dia panggil pasukannya semua, tentara gajah tadi, berangkat kita ke Mekah. Berangkatlah ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, dan di tahun itulah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asal muasalnya kenapa tentara gajah datang ke Mekah. Mereka marah karena dikencingin, ya. Dan ini perbuatannya orang-orang musyrikin Quraisy. Memang mereka walaupun mereka musyrik menyekutukan Allah, tapi mereka nggak mau kalau ada saingan Ka'bah. Mereka merasa ghirah, cemburu. Nah, itu kenapa mereka lakukan hal seperti itu. Akhirnya datang, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat, ya, Al-Fil. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana bentuk kota Mekah, kondisi keadaannya sebelum Rasulullah dilahirkan, begitu juga yang ada di sekitar kota Mekah, Jaziratil Arab, dan begitu juga sedikit kita ambil masalah Yahudi dan Nasara yang berkaitan dengan kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.